Kutukan Laut Bali, Kisah Hitam 6 Kapal yang Tenggelam. Cerita nyata tragedi kapal dari tahun 1994 hingga 2025, dibangun sebagai naskah naratif berdurasi 1,5 jam. Mikrofon 2 narasi pembuka, 30 detik pertama. Malam itu, angin menggila. Ombak menampar lambung kapal, dan suara jerit mulai terdengar. Tapi, ini bukan pertama kalinya. Di jalur laut yang katanya, penghubung dua pulau indah, telah terkubur begitu banyak mimpi dan nyawa. Ini adalah kisah nyata tentang Selat Bali yang tidak hanya memisahkan pulau, tapi juga memisahkan hidup dan kematian. Bab 1, Selat Bali, jalur cepat yang berbahaya. Selat Bali adalah jalur laut selebar 3 km yang menghubungkan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Gilimanuk, Bali. Setiap hari, lebih dari 200 kapal menyeberang, membawa ribuan orang dan kendaraan. Ini adalah urat nadi logistik dan pariwisata. Namun, siapa sangka, jalur pendek ini menjadi salah satu yang paling mematikan di Indonesia. Di balik gemerlap Bali dan keramaian Jawa, tersembunyi cerita-cerita gelap. Cerita yang ditulis oleh laut, ditinggalkan oleh korban, dan sering dilupakan oleh mereka yang masih hidup. Lilin 2 Bab 2, 1994, Tenggelamnya Kaltimas Tija. Tanggal 19 April 1994. Kapal Kaltimas Tiga mulai oleng setelah 25 menit berlayar. Cuaca buruk dan ombak besar menghantam bagian bawah kapal. Air merembes dari lambung hingga ke ruang mesin. Seorang kru sempat teriak, "Air masuk. Pompanya nggak kuat." Namun, terlalu terlambat. Penumpang tak sempat mengenakan pelampung. Banyak dari mereka adalah keluarga dari Bali yang hendak kembali ke Jawa setelah upacara ngaben. Kapal tenggelam, dan hingga kini, 12 orang tidak pernah ditemukan. Jangkar Bab 3, 1995, Trisila Pratama, Jeritan dari Geladak Bawah. Setahun berselang. 29 Agustus 1995. Trisila Pratama berangkat seperti biasa dari Ketapang. Kapal terlihat penuh, tapi tetap diberangkatkan. Petugas menyebut, masih dalam batas aman. Tapi nyatanya, beban truk yang parkir tak seimbang. Saat ombak menghantam keras dari samping, kapal langsung miring. Suara pecahan kaca, jerit anak-anak, dan teriakan, "Tolong!" menggema di ruang sempit dek bawah. Pintu Geladak tak bisa dibuka karena tekanan air. Puluhan orang tenggelam, terjebak seperti dikurung. Ini bukan kecelakaan biasa, ini pembantaian dalam diam. Wajah Menangis Bab 4, 2010. Citra Mandala Bhakti, Kapal Tua yang Terlupa. 7 Juli 2010. Citra Mandala Bhakti, kapal feri tua yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun, tetap dipakai untuk angkut ratusan penumpang dan kendaraan. Hari itu, tak ada badai. Tapi kapal mulai bocor karena karat dan kelelahan struktur. Beberapa saksi menyebut lantai mulai menetes air. Tapi dianggap wajar. Ketika satu truk terguling akibat kemiringan, Geladak mulai terisi air. Panik terjadi. Seorang anak kecil terseret ban mobil yang terguling. Ibunya hanya bisa teriak, tak bisa apa-apa. 15 menit setelah itu, kapal lenyap dari permukaan. Tanda peringatan 2 Bab 5, 2016. Raflia 2 terbalik di tengah harapan. 4 Maret 2016. Raflia 2, kapal yang katanya baru diservis. Namun kapal penuh sesak, truk besar parkir tanpa pengikat ban. Ketika ombak mengguncang dari kanan, seluruh muatan bergeser ke kiri, dan hanya dalam waktu 2 menit, kapal miring total. Kami semua jatuh seperti bola. Saya lihat satu ibu terhimpit bodi truk, kata seorang korban selamat. Tangan anaknya terlepas dari genggaman. 5 orang tewas. Belasan luka berat. Video ambruknya kapal viral, tapi kejadian ini tidak mengubah sistem. Jangkar Bab 6, 2021, Unice, mati di pintu masuk. 29 Juni 2021. Kapal KMP Unice sedang bersiap sandar di Gilimanuk. Semua penumpang sudah berdiri, siap turun. Namun saat akan parkir,
kapal kehilangan kendali. Bagian belakang tenggelam lebih dulu. Sebagian penumpang sudah berdiri di dekat pagar. Saat kapal miring, mereka terpental ke laut. Seorang ibu tua dan anak remajanya terjebak di dalam toilet. Tak sempat keluar. 18 menit setelah itu, kapal hilang ke bawah permukaan. 7 orang meninggal. 11 hilang. Semua terjadi hanya puluhan meter dari daratan. Bab 7 2025, Tunu Pratama Jaya, 5 menit yang menghancurkan segalanya. 2 Juli 2025. KMP Tunu Pratama Jaya membawa 65 orang. Setelah 30 menit perjalanan, ombak setinggi 2 meter menghantam sisi kanan kapal. Mesin mulai berasap, suara alarm berbunyi. Tapi kapten tetap melaju. Penumpang belum panik, sampai kapal mulai miring. Ada air di kaki saya. Truk terguling. Pelampung, cepat. Tapi semua sudah terlambat. Dalam waktu 5 menit, kapal tenggelam. 6 korban meninggal. 29 orang hilang. Termasuk 1 balita berusia 3 tahun. Seorang sopir truk ditemukan setelah 4 jam mengapung. Ia bertahan dengan memeluk galon air kosong. Balon ucapan bab 8 Refleksi Realita. Dari 1994 hingga 2025. 6 kapal tenggelam di Selat Bali. Total korban, puluhan jiwa hilang, sebagian besar tak pernah ditemukan. Dan tiap kasus punya benang merah yang sama. Kapal tua tetap dipakai. Manifest tidak valid. Kelebihan muatan. Cuaca diabaikan. Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan agar kita belajar? Berapa kali kapal harus tenggelam agar peraturan tak lagi bisa dinegosiasi? Papan penanda penutup. Kisah ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingat, untuk memperingatkan, dan untuk menghormati mereka yang tak sempat kembali. Jika kamu pernah menyeberang Selat Bali dan tiba dengan selamat, bersyukurlah. Karena tidak semua penumpang kapal memiliki akhir cerita yang sama.